Hai guys official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hai Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kedua. Kedua tunggu. Setahun yang lalu datang tapi tidak bisa buat acara karena COVID. Jadi di hotel aja waktu itu. Sekarang ini yang bisa di beberapa masjid. Kemarin pertama datang langsung ke Sumbawa Barat. Kemudian setelah itu tadi malam di Islamic Center. Pagi tadi di pesantren Rabbani Wanasaba. Kemudian siang tadi di Al Mujahidin. Nanti malam terakhir di Peraya. Terlambat. وترفعنا إليك على الدرجة وتبلغنا بالحياة الله نولد كل ويسر كل واستجب دعاء اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فعلمنا ما وافتح علينا فأعلمنا بك اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مستبينا اللهم ما منعتك منه وما نعمتني فلا تسع وما سترته فلا تحرك وما علمته فاغفره برحمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الجنة وحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا سبحان ربك العزة عما يصفون دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Kasih semangat motivasi sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ahlan wa sahlan bikum muda Raul hadir di tempat kita ini
mudah-mudahan membawa barokah. Apa yang disampaikan beliau berkah pada kita semua. Karena itu tidak banyak kalam sekali sudah ucapan pada beliau, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati ayahanda Tuan Guru, matta'anallahu bi tuli umrihi, nafa'anallahu bi barakatihi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang menurunkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Rektor, para Tuan Guru, para alim ulama, ananda, para penuntut ilmu, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir Abdul Somad datang untuk bersilaturahim kepada Tuan Guru sebagaimana diwasiatkan oleh guru-guru kami supaya untuk datang bersilaturahim mengambil madat barakah. Mudah-mudahan dengan pertemuan itu sesuai dengan janji Rasulullah SAW, man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Dan hari ini Al-Faqir datang untuk meminta doa, untuk meminta barokah, tapi ternyata diberikan kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah, tapi nyatanya malah berpatah-patah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi su'ul adab, tidak menjadi kurangnya adab sehingga tidak barokahnya ilmu. Karena diminta, maka menyampaikan kata-kata ini juga bagian dari penghormatan kepada Tuan Guru, karena diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang pernah Al-Faqir dengar. Maka pada kesempatan ini yang pertama, pesan dari Imam Abdullah bin Mubarak, al-isnad minad din fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikanlah sanad, karena dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sanad itu adalah bagian dari kebenaran suatu ilmu. Kalau Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah dari Imam Malik bin Anas, Malik bin Anas dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali hadisnya sahih, tapi kemudian maknanya saqim. Hadisnya sahih, tapi kemudian syarahnya, hukum istimbatnya tidak betul karena tidak diambil secara bersanad. Jadi adik-adik sekalian yang berada di pondok pesantren Qamarul Huda amat sangat beruntung bisa mengambil sanad keilmuan langsung dari Tuan Guru, yang keilmuan beliau bersambung kepada guru-guru di Makkah Al-Mukarramah. Maka ambillah keilmuan itu. Ada seorang ulama besar berguru kepada Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Beliau sudah mendengar kitab Muwatta Malik dari Imam Al-Majishun. Beliau berasal dari Andalusia, sekarang Spanyol. Tapi beliau ingin mengambil sanad Ali. Dia tidak ingin mengambil Muwatta Malik hanya dari murid Imam Malik. Maka beliau menyeberang Samudra Atlantik dari Andalusia ke Maghribi, dari Maghribi ke Aljazair, dari Aljazair ke Tunisia, dari Tunis ke Libya, dari Libya ke Mesir, lalu kemudian menyeberang sampai ke Madinah Al-Munawwarah menemui Imam Malik bin Anas. Dan apa yang terjadi? Kalau kita hari ini membaca kitab Muwatta Malik, maka sesungguhnya Muwatta Malik yang kita baca itu adalah biriwayati Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Begitulah ulama dulu menjaga sanad keilmuan hadis. Dan kelebihan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam semua bidang keilmuan menjaga sanadnya. Dalam bidang fikih berurutan,
dari mulai Matan Taqrib dari awal, kemudian pindah ke Fathul Qarib, kemudian ke I'anatul Talibin sampai kepada Al-Mahalli. Setelah itu barulah dia baca kitab-kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Setelah dikuasai fikih mazhab Syafi'i, barulah kemudian dia membaca kitab fikih yang lain sebagai muqaranah. Tapi dia tetap punya pegangan dalam berfikih bermazhab. Al-Faqih Abdul Somad dulu belajar di Al-Azhar. Man huwal Azhari? Pernah ditanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah, man huwal Azhari? Siapa itu Azhari? Azhari kata Syekh Ali Jum'ah ada 3. Yang pertama, akidahnya Asy'ariyul aqidah, Maturidiyul aqidah. Dia mesti berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan berfikihnya at-tamadzhub bi ahadil madzahibil arba'ah. Dia mesti berpegang kepada mazhab salah satu dari mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian dalam bidang tasawuf, hendaklah dia bertawaf Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena inilah yang akan menjadi pegangan. Adapun ketiga-tiganya ini, akidah, fikih dan tasawuf, merupakan penterjemahan dari hadis ma huwal iman, akhbirni anil iman. Jawaban Nabi tentang iman, itulah dia menjadi ilmu akidah. Akhbirni anil Islam, itulah dia jawaban Nabi tentang Islam, menjadi ilmu fikih. Akhbirni anil ihsan, anta a'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka itulah menjadi ilmu tasawuf. Jadi ketiga-tiganya ada pada tuan guru. Adik-adik sekalian tinggal mengambil dan belajar saja. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa ayam mati di lumbung padi? Karena tidak mau menggunakan paruhnya untuk mengambil padi. Maka ini mubazir luar biasa. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Dari mulai ilmu alatnya, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, maka ambil. Setelah punya alat-alat ini, lalu kemudian yang paling penting adalah akidah. Berawal dari aqidatul awam. Setelah itu lalu kemudian Jala'ul Afham, lalu kemudian Al-Usulul Hamidiyah, lalu kemudian dimatangkan dalam Ad-Dasuki ada Ummul Barahin, sehingga apapun yang datang, ulama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beserta para ulama mazhab Asy'ariyah, Asy'ariyah, Asy'ariyun sudah membuat benteng sifat 20. Hari ini banyak orang yang menyerang. Kenapa membatasi sifat Allah hanya 20 saja? Sifat 20 bukan batasan. Sifat 20 adalah sebagai tameng. Siapapun yang ingin menyerang akidah Islam, maka 20 sifat ini sudah cukup untuk sebagai benteng. Sekarang anak-anak muda kita diajarkan tentang filsafat dari Jerman yang dikembangkan oleh seorang bernama Nietzsche. Nietzsche mengatakan Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Maka dengan satu sifat menurut akidah Asy'ari sudah terbantahkan. Hanya dengan satu sifat, yaitu sifat baqa. Karena baqa artinya tidak mati, tidak berakhir. Maka dengan satu sifat itu sudah terbantah Nietzsche. Dan Nietzsche itu, mohon maaf, meninggalnya dalam keadaan gila setelah kena penyakit sifilis, penyakit kelamin. Tapi filsafat itu digemari oleh anak-anak muda sekarang. Lalu kemudian ketika ada orang yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, Maryam adalah Tuhan, dengan satu sifat terbantahkan, yaitu dengan sifat qidam, wujud qidam. Qidam tidak berawal, Nabi Isa berawal, Maryam berawal, maka dia bukan Tuhan. Cukup dengan satu perisai, maka terbantahkan aliran-aliran modern. Adapun orang yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas arsy. Dimaknainya makna istawa itu adalah al-istiqrar wal julus. Al-istiqrar duduk menetap, wal julus duduk di atas arsy. Terbantahkan dengan sifat 20, yaitu dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Karena kalau dikatakan istawa al arsy kastiwa'i ana, seperti duduknya Abdul Somad di atas arsy, sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada orang-orang yang begitu pandainya ketika memahami la takhaf innaka antal a'la. Ketika Nabi Musa alaihissalam memegang tongkat, lalu tongkatnya itu fa idza hiya hayyatun tas'a, berubah tongkat itu menjadi ular. Lalu kemudian
Apa kata Allah kepada Nabi Musa? La takhaf, jangan takut wahai Musa, innaka antal a'la, engkau adalah a'la. A'la di situ diartikan sebagai al-musta'li, yang menguasai tongkat. Walaupun tongkatmu sudah menjadi ular, kau tetap menguasainya. Tapi begitu membaca ayat Sabbih isma rabbikal a'la, diartikan Allah a'la, duduk di atas arsy. Baru saja saya dapat WhatsApp judul pengajian di salah satu masjid, saya tunjukkan biar supaya jangan ada dusta di antara kita. Pengajian masjid habis maghrib nanti, judulnya Allah di atas langit. Allah di atas langit. Lalu disampaikan Sabbih isma rabbikal a'la, Allah di atas. Padahal kata Imam Tahawi, Allah munazzahun anil jihati sitti, Allah suci dari 6 arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sekarang itu yang diajarkan. Allah di atas, yusharu bil yad, bisa ditunjuk dengan tangan, terbantahkan dengan satu sifat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi adik-adik sekalian, anggaplah Abdul Somad bukan sebagai tamu, sebagai kakak kelas senior lebih sedikit aja, yang kebetulan lebih dulu lahir saja. Nah, jadi bahwa semakin tekun wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi yamu binafsi wahdaniyah qudratul ilmu hayat sangat besar kalam. Ada pula Mu'tazilah mengatakan Allah hanya menciptakan manusia, setelah itu Allah pun tidak tahu secara detail. Sebagaimana pabrik spidol, setelah spidol diciptakan, maka pabrik spidol tidak tahu di mana spidol itu berada. Pabrik mikrofon, setelah mikrofon diciptakan, dia tidak tahu ternyata mikrofon ini berada di rumah tuan guru. Maka dibantah oleh sifat 20 alimun. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kalau matang sifat 20 itu dari aliran-aliran sesat zaman dulu sampai akhir zaman, insya Allah menjadi benteng dan tameng. Jadi yang pertama ingin Abdul Somad sampaikan adalah dalami sanad, dari mulai sanad ilmu lughah masuk kepada ilmu akidah, sanad dalam bidang fikih, hadis dan tafsir. Lalu kemudian yang kedua adalah perkuat akidah, karena dalam Islam lain asyrakta, kalau engkau syirik la yahbatanna amaluka, maka hilanglah segala amalmu, tak ada gunanya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amalmu yang baik-baik dulu ditunjukkan, lalu kemudian amal itu menjadi habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin. Yang ketiga adalah nanti adik-adik akan pulang ke kampung halaman, sebagaimana Abdul Somad dulu pulang ke kampung halaman. Cerdaskanlah umat dengan mengajar spesialisasi di bidang tertentu. Kalau kebetulan adik-adik suka hadis, maka di masjid itu pilih satu malam khusus, apakah malam Kamis atau malam Jumat atau malam Sabtu atau malam Ahad atau subuh. Mulailah dari kitab Arba'in Nawawi, khatam Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, khatam Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, khatam Al-Azkar, lalu kemudian pindah ke Jawahirul Bukhari, khatam Jawahirul Bukhari, lalu kemudian Sahih Bukhari, khatam Sahih Bukhari, pindah ke Sahih Muslim. Menjadi punya kepercayaan diri kalau pernah membacakan kitab-kitab itu kepada Tuan Guru. Manfaatkan kesempatan, ambil Arba'in, ambil Riyadhus Shalihin, ambil matan-matan kitab, bacakan kepada Tuan Guru. Apa kata Imam Syafi'i? Idza qara'ta 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Hari ini banyak orang hanya belajar bahasa Arab, lalu kemudian ketika ditanya apa beda haddatsana dengan akhbarana, dia buka kamus. Haddatsana telah menceritakan kepada kami, akhbarana telah mengkhabarkan kepada kami. Padahal ini bukan ilmu bahasa, ini adalah ilmu mustalah. Ilmu mustalah tak sama dengan ilmu bahasa. Sama seperti guru bahasa Inggris mengatakan, can you help me? Bisakah kau menolong aku? Take a mouse. Tolong ambilkan tikus. Karena dia memahami secara bahasa, diambilkannya tikus. Padahal yang dia maksud di situ take a mouse, ambilkan mouse untuk kursor laptop komputer. Jadi nanti kalau kita disuruh orang
Can you help me? Do you help me? Bisakah kau bantu aku? Take a mouse. What mouse do you want? Yang kau maksud itu tikus yang mana? Luakan atau istilahan? Maka kata Imam Syafi'i, "Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Kalau tuan guru membacakan hadis kepadamu, maka nanti waktu engkau meriwayatkannya, haddatsani tuan guru. Kalau ramai-ramai, haddatsana tuan guru. Tapi kalau engkau membacakan kitab itu di depan tuan guru hanya mengangguk membenarkan bacaanmu, nanti ketika meriwayatkannya engkau katakan akhbarana tuan guru. Begitu detailnya ulama hadis dulu. Jadi dengan itu kita tidak hanya sekedar ceramah lalu kemudian habis itu bubar selesai, tapi ilmunya bersilsilah, bersanad, berkitab, sehingga jamaah sudah tahu siapa itu murid tuan guru. Apa yang diajarkannya? Arba'in. Khatam Arba'in, Riyadhus Shalihin. Selesai itu Al-Azkar. Maka tidak ada yang sia-sia. Anda tidak khatam, niatnya sampai innamal a'malu binniyat. Tapi jangan hanya sampai buka halaman pertama, daftar isi, lalu merasa sudah khatam. Yang keempat adalah bahwa makna dakwah adalah taghyiril ummah min khairin ila ma huwa ahsan minhu. Merubah umat dari sesuatu yang baik kepada yang lebih baik. Oh, Ustaz Abdul Somad kalau ceramah jamaahnya ramai sampai helm hilang. Bukan itu dakwah. Dakwah adalah suatu kebaikan. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau mendapatkan seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang terakhir, yang kelima, setinggi apapun ilmumu, sehebat apapun engkau, tak ada maknanya kalau tidak dapat barokah daripada guru. Abdul Somad hadir hari ini, mudah-mudahan diakui walaupun tidak sebagai murid naturalisasi pun tak apa-apalah, murid part time pun tak apalah. Datang, adapun adik-adik beruntung bisa talaqi, bisa mengambil sanad, bisa baca kitab pada tuan guru 24 jam tanpa ada halangan. Adapun Abdul Somad hanya datang sekali-sekali. Datang tahun lalu Oktober 2020, hari ini Desember 2021. Datang kemari untuk mengambil barokah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita disatukan termasuk jadi murid para guru. Banyak orang belajarnya biasa-biasa saja, tapi mendapatkan barokah guru sehingga menjadi orang yang luar biasa. Kalau Ustaz Abdul Somad biasa di luar. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, 5 poin, mudah diingat. Kalau adik-adik ingat alhamdulillah, kalau tidak ingat jangan cemas karena banyak handphone yang merekam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Al-Fakir mohon maaf kepada tuan guru atas kelancangan, su'ul adab, kurang sopan santun, tata kerama yang tidak sesuai dengan kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk Hai Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.